Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 8 Mei 2024 dengan tema Hidup di Jalan Tuhan. Kita sudah menjalani hari-hari hidup puluhan tahun saudaraku. Ada yang sampai 50 tahun lebih, 60 tahun lebih mungkin. Karena sudah terbiasa menjalani hidup, kita lupa untuk menghargai dan menilai hidup secara benar saudaraku. Betul, ini sering terjadi dalam hidup kita. Karena apa yang sudah biasa kita lakukan atau kita miliki menjadi tidak luar biasa lagi. Ketika seseorang membeli mobil bagus, pada hari pertama dia menghargai mobil itu. Mungkin bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian mobil itu menjadi tidak berharga lagi. Dan memang nilai dari mobil itu merosot memang. Itu gambaran saudaraku. Kuasa kegelapan itu berjuang untuk menipu kita. Dia memang penipu karena setan itu adalah licik saudaraku. Dia selalu membisikkan kalimat yang kita tidak sadari melalui banyak hal, melalui percakapan, melalui peristiwa, melalui film atau kejadian atau apapun. Bahkan lagu bahwa hidup ini tidak bernilai. Dan sebaliknya yang bernilai adalah ketika kita memiliki semua kesenangan dunia. Kita terhormat, kita ganteng, kita cantik, kita kaya secara materi, kita pandai. Wah, itu mulai saudaraku. Dan hampir semua orang percaya dengan apa yang dibisikkan iblis itu. Mereka tersesat di dalamnya. Bagi pendeta seperti saya, merasa bernilai kalau punya jemaat yang banyak, gerejanya besar, dia punya fasilitas ini dan itu. Wah, mengerikan saudaraku. Tapi itulah desisan iblis. Itulah yang dibisikkan setan kepada kita semua. Apapun profesimu saudaraku, setan tidak akan pernah tinggal diam. Dia selalu membisikkan sesuatu yang memang tujuannya kita tidak hidup di jalan Tuhan. Karena dari itu saudaraku, ketika kita tidak mendapatkan apa yang setan bisikkan dalam diri kita, kita merasa hidupku ada yang kurang. Hidupku ada sesuatu yang salah. Padahal hidup ini bernilai kalau kita hidup di jalan Tuhan. Di jalan Tuhan artinya di dalam kebersamaan bersama dengan Tuhan. Kalau bagi umat perjanjian lama, di jalan Tuhan itu artinya mengikuti semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Abraham mengikuti rencana Tuhan. Abraham berani keluar, memutuskan diri untuk keluar dari tanah Ur Kasdim. Dibawa Tuhan ke negeri yang hendak Tuhan tunjukkan kepada dia. Tetapi ternyata sampai dia mati jasmani pun, dia tidak pernah menemukan negeri itu. Dia hanya melihat dari jauh dan negeri itu adalah langit baru dan bumi baru. Ibrani 11 saudaraku. Dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan selama mereka melakukan hukum, yaitu hukum Tuhan, dan mengikuti rencana Allah. Tetapi bagi kita umat perjanjian baru bukan begitu saja saudaraku. Tentu kita harus memenuhi rencana Allah. Dikatakan berjalan di jalan Tuhan. Berjalan di jalan Tuhan itu artinya kita tinggal di dalam Dia. Kita tinggal bersama dengan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudaraku, kebersamaan dengan Tuhan itu berarti ada di dalam persekutuan bersama dengan Dia. Supaya di dalam Dia kita mengalami proses perubahan. Hari ke hari, detik ke detik, jam ke jam, menit ke menit. Sampai kita menjadi serupa dengan Dia dan berkodrat ilahi.
Dan kita mengambil bagian di dalam kekudusan Allah hari-hari hidup, saudaraku. Kebersamaan dengan Tuhan itu adalah persekutuan dengan Dia supaya kita terus ditempa memiliki sifat Allah. Kita punya karakter Allah. Dan itu memang tujuan kita hidup bersama dengan Dia. Dan kalau kita berjuang sampai kita diubahkan secara permanen, kita hidup baru, saudaraku. Kalau hidup kita sudah hidup baru bersama dengan Tuhan, hidup kita baru bermanfaat dan optimal. Jadi hidup ini bernilai. Hidup di jalan Tuhan itu bernilai karena ada kesempatan untuk kita semakin sempurna di pemandangan Allah. Kita boleh punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya suami, punya istri, punya anak, punya karir yang baik, punya gelar yang tinggi. Boleh, tapi semua itu bukan alasan kita hidup, saudaraku. Hidup itu menjadi hidup yang bernilai kalau kita hidup di jalan Tuhan. Karena di hidup di jalan Tuhan itu ada kesempatan untuk kita semakin sempurna di pemandangan Allah. Jadi saudaraku, bagi kita sebagai umat pilihan, kesempatan untuk bersama dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang boleh kita sepelekan. Bersama dengan Tuhan bukan berarti kita hanya menggambarkan Tuhan bersama dengan kita, di samping kita, melainkan Dia ada di dalam kita. Ya, jadi kita bersyukur karena Tuhan punya toleransi yang sangat panjang kepada kita. Seperti orang tua, toleransinya panjang untuk anak-anaknya. Waktu anak-anak masih kecil, ketika ia lapar, ia menangis. Tetapi saudaraku, orang tua tidak merasa disusahkan, malah dianggap menyenangkan. Betul gak saudaraku? Ketika remaja, kadang-kadang kita masih menyakiti orang tua kita. Dan orang tua kita masih bisa berkata, "It's okay, gak apa-apa nak." Tetapi orang tua ingin suatu hari mereka menjadi seperti orang tua yang diinginkan oleh orang tua itu sendiri. Jadi kalau seorang anak ada di satu keluarga, keberhargaannya adalah bagaimana anak itu menjadi seperti filosofi orang tuanya. Kalau orang tuanya punya filosofi hidup yang baik, harus studi, bisa mandiri, punya moral yang baik, itu adalah kesempatan. Kesempatan kita juga begitu. Bapa ingin kita menjadi umat pilihan yang boleh tinggal bersama dengan Dia. Sebab tidak ada cara lain untuk menjadi serupa dengan Yesus atau punya karakter seperti Allah Bapa, seperti rancangan Allah semula, segambar dan serupa dengan Dia, kecuali kita tinggal bersama dengan Tuhan. Rohnya di dalam kita. Dalam kesabaran yang tinggi seringkali Tuhan didukakan, dilukai. Kita lukai berkali-kali, saudaraku. Tetapi Ia terus dengan sabar menuntun. Dia dengan sabar membimbing kita, saudaraku. Tuhan mau bimbing kita dalam kebersamaannya. Maka kita harus serius untuk hal ini. Karena satu-satunya tujuan hidup kita adalah bersekutu dengan Dia, agar kita semakin disempurnakan. Karena di luar ini semua kita celaka, saudaraku. Kita bisa menolak keselamatan, lalu kita binasa. Saudaraku, keselamatan adalah dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Dan itu bisa berlangsung kalau Dia tinggal di dalam kita. Kalau bangsa Israel tidak perlu roh Allah tinggal di dalam diri kita. Karena standarnya adalah melakukan hukum. Dan memang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Yesus belum mati di kayu salib menebus dosa kita. Belum ada pembenaran. Kalaupun Roh Kudus menghinggapi seseorang, sifatnya temporal, sementara. Tetapi dengan Yesus mati di kayu salib, kita diampuni, dianggap tidak berdosa, walaupun berkeadaan berdosa. Dan Allah punya tatanan itu. Jadi pagi hari ini, saudaraku, berjuangnya hidup di jalan Tuhan. Karena ketika kita hidup di jalan Tuhan, maka hidupmu akan bernilai.
hidupmu akan bermanfaat untuk banyak hal, terutama untuk kepentingan Tuhan. Ya, selamat pagi saudaraku. Selamat berjuang hidup di jalan Tuhan, mulai hari ini dan ke depannya nanti. Tuhan memberkati. God bless you.